Hai semua, kembali lagi di Alvin Koketil. Hari ini aku mau sedikit membahas ya, atau berbagi atau sharing, karena aku juga masih banyak mencari tahu tentang Cana ya teman-teman ya. Jadi hari ini aku mau bahas tentang penggunaan ukuran tank ya teman-teman ya. Kita langsung aja ke ikannya biar ada apa ya, view-viewnya ikan ya daripada ngeliat aku ya. Oke, langsung aja. Oke teman-teman, jadi aku mau sedikit bahas ya. Ini aku semua aja aku bahas ya tentang Cana aku ya. Jadi sekalian kontennya kan berhubungan dengan tank ya, penggunaan tank. Untuk Cana ya, ukuran tank ini sangat penting ya teman-teman ya untuk progres Cana ya, terutama untuk melatih mental, nge-push ses ya. Jadi ukuran ini sangat berpengaruh atau berperan penting. Kita bahas untuk ukuran ya. Ukuran itu minimal ya teman-teman ya. Kalau pengalamanku selama keep Cana ya, untuk ukuran tank minimal lebar, minimal ya ini ya, minimal tuh lebar 2 kali dari ukuran badan dia teman-teman, untuk lebarnya ya. Untuk panjang itu minimal 3 kali dari panjang badan si ikan. Jadi untuk lebarnya 2 kali, panjangnya 3 kali. Untuk ketinggian sih mengikuti lebar tank aja teman-teman. Untuk ketinggian akuarium bisa mengikuti lebar tank. Jadi biar bentuknya sedikit cantik ya, persegi panjang gitulah teman-teman kalau ngikuti lebar tanknya gitu. Jadi berapa senti penggunaan akuarium ya, contoh ya teman-teman ya. Aku punya si pulkra ya, tuh si pulkra. Ini pulkra ini paling kira-kira antara 11 cm 12 cm ya, kira-kira segitu ya. Ini udah mulai aktif lagi berenangnya, cuma masih apa ya, masih banyak diemnya kalau nggak di ini, karena kemarin sempat kayak turun ekor gitu teman-teman, makanya ini masih treatment, airnya dipendekin. Untuk aku pelihara dari size dia 5 cm teman-teman, aku pakai tank ukuran 40 30 30 kebesaran bang, memang betul kebesaran untuk ukuran 5 cm, cuman karena kita low budgeting teman-teman, kita pengennya kan tank ya sudahlah satu aja gitu, daripada kita beli banyak tank dengan size berbeda, satu nyemak, kedua nanti kalau tanknya yang kecil jadi nggak kepake gitu, malah repot lagi kan teman-teman. Makanya untuk saranku standar teman-teman beli tank atau tempat tank yang 40 30 30, dia bisa dipakai sampai Cana kita ya kira-kira size 15 cm, karena kan lebarnya 30 15 sampai 20 cm Cana masih bisa teman-teman, tapi panjangnya tentu saja minimal 40. Tapi kalau Cana sudah mulai sedikit besar, bagusnya lebih panjang teman-teman. Lebarnya nggak masalah 30, cuman panjangnya minimal bagusnya 50 sih. Contoh yang 50 seperti ini. Ini nih contoh nih, aku punya stewarti ini size sekitar 5 ya, 5 cm kira-kira ya, 56 ya. Ini udah naik nih size-nya nih, agak cepat besar karena kupus pakai cacing tanah nih teman-teman. Sering konsumsi cacing tanah, dengan ya porsinya tetap normal-normal aja ya, jangan sampai kegemukan. Nanti kalau kegemukan takutnya jadi mager teman-teman, karena baby kalau kegemukan ya bisa mager juga. Ini dari pertama cepet settle kan. Inilah keenaknya kalau kita pelihara stewarti dari baby, kita bisa langsung pilih ombyokan yang paling aktif teman-teman ya, paling aktif paling bagus. Nah ini sama tangan aja dia respon tuh kan, tuh ngerespon, dia mau ikuti tangan. Tapi kalau untuk flaring ya jangan harap ya Cana ukuran baby 5 cm kok disuruh flaring ya belum apa ya, pasti nggak mau, karena flaring itu salah satu bentuk pertahanan Cana ya. Jadi dia itu defense sifatnya teman-teman, galak. Cana galak ya kalau udah mulai masuk remaja ya, atau dewasa, minimal remaja gitu, baru dia bisa diajak flaring teman-teman ya. Kalau untuk baby ya interaksi aja, interaksi, respon tangan, yang penting dia nggak takut akan kedatangan tangan kita ya. Tuh yang penting respon gini aja, interaksi terus teman-teman. Ngelatihnya seperti ini sampai dia kira-kira remaja ya size 8 cm 10 cm itu udah mulai bisa dikacain sedikit-sedikit, itu udah mulai bisa flaring tipis-tipis teman-teman ya. Ini 40 30
Terus ada si Red Barito, ya malah mau mangap-mangap dia. Red Barito ini size kurang lebih 10 cm ya mungkin ya. Cepet dia. Red Barito kan cana yang termasuk cana besar ya, Maru tuh. Jadi dia kalau tanknya besar, otomatis pertumbuhannya juga cepet besar. Ini pun aku kasih makan terus dia. Ini. Terus untuk Auranti ya. Ini Auranti ini kira-kira sekarang size-nya udah berapa ya? 17 mungkin ya. Aku udah lama nggak ngukur lagi sih teman-teman ya. Kira-kira segitulah ya. 17 11 cm mungkin ya. Bentar aku coba ya. Tuh, wah. Ya kira-kira 17 cm lah ini. Ini pakai tank ukuran 60 30 30. Nah, jadi tuh. Jadi lebarnya masih sisa kira-kira 13 cm gitu teman-teman, atau 10 cm kan tuh terlihat kan lebarnya tersisa. Jadi dia berenang ke depan tuh masih enak. Yang terpenting panjang teman-teman, karena kalau lebar kan jarang lah cana itu movingnya ke depan ke belakang. Paling ya dia kayak gini aja. Jadi space lebar tuh hanya untuk saat cana berada di depan gini ya, posisi seperti ini. Jadi dia masih bisa ada ruang gerak sedikit lah di bagian belakang. Terus kalau flaring kan dia bisa kita mainin ke samping lebih jauh gitu teman-teman. Jadi cananya itu lebih aktif gitu. Jangan takut mentalnya lama teman-teman ya, karena ya ini buktinya si Aurantiku dari awal dari size 13 cm dia di ukuran 60 30 30 mentalnya bagus juga kok teman-teman nih ya. Mungkin ada yang pengen lihat bang gedor, kita coba gedor ya sesekali aja. Aku jarang gedor Auranti sih, aku biasanya aku kacain. Dar, belum ngangguk dia. Sorry. Dar. Aku jarang gedor si Aurantiku sih. Coba aku ginikan aja ya. Biasanya mau mangap dia. Pakai kaca aja. Soalnya aku sangat nggak pernah sih gedor Auranti, takutnya dia balik nabrak kaca. Nah, takutnya patah rahang ya. Kalau nggak langsung mati teman-teman ya. Cana ini bahayanya kalau tiba-tiba nabrak kaca ya resikonya nabrak langsung mati. Tuh. Tadi udah aku bikin mangap sih. Coba ya kita bikin lagi ya. Aku paling mangapin sehari ya sekali 2 kali aja, nggak pernah sering-sering, karena canaku ini ada apa ya, udah ada basic bengkok teman-teman ya, gara-gara kemarin tuh ya suhu terlalu panas itu. Jadi aku nggak mau memperparah bentuknya ya, karena sudah sedikit keriting dia, cuma nggak terlalu parah. Ini cana keriting tuh tuh. Aku paling gini aja, dia udah mulai mangap sendiri barulah diketuk-ketuk. Jadi nggak nabrak kaca teman-teman. Kayak gitu. Pakai cermin. Nah kan, masih mau dia. Kalau sering dilatih, intensitas mangapnya semakin panjang, stamina semakin bagus. Tapi ya jangan dipuasakan teman-teman, karena kalau nggak puasa atau staminanya ada ya mangapnya akan semakin panjang. Untuk si ini contoh ya, untuk si ini 60 30 30, ini juga 60 30 30. Aku pakein untuk pulkra ya, yang kemarin itu berenangnya ngaco ya, bengkok ya. Ini udah mulai bagus dia, tapi airnya pendek. Kalau ruang geraknya tuh kan berenang kan, udah mulai berenang oke lah. Tuh kan dulu kan di ukuran tank 30 25 kalau nggak salah ya. Jadi dia berenang cuma ngambil udara, akhirnya jadi bengkok. Ini lagi ku treatment, semoga sih jadi lebih baik ya. Ini kalau aku lihat sih belum ada sebulan ini udah mulai ada perbedaannya ya. Tuh warna jelek karena ya dulu nggak di treatment, ini lagi ku treatment juga. Jadi ku kecil size ku kurusin lagi teman-teman, biar ya nggak keberatan badan dia. Terus memperbaiki postur badannya. Nah jadi ini sering ku kasih pelet Akari Premium Blue aja, karena di situ lemaknya sedikit teman-teman, pelet itu. Jadi ya untuk diet bagus ya itu. Jadi tuh jadi sering moving,
Alhasil ya cananya lebih sering aktif ya kalau menurutku ya. Terus ini ada Asiatica RSWS yang tadinya di tank 40 30 30, dia agak lama pertumbuhannya. Itulah teman-teman, kalau tanknya kecil otomatis si Cana pun pertumbuhannya sedikit terhambat teman-teman. Makanya si Marunya aku pindahin ke 40 30 30. Kenapa? Karena Maru itu kan basicnya itu Cana yang bisa tumbuh besar ya. Jadi kalau di tank kecil biar size-nya sedikit tertahan. Jadi aku pengennya sih Maruku di size 17-an ya, aku tahan di size 17 gitu. Jadi aku kasih tank yang kecil karena pertumbuhan Maru cepet kali teman-teman. Itu aja duluan dia ya aku pelihara ya. Maru itu baru-baru ini aja, baru berapa bulan ini. Kemarin pelihara dari size 5 cm kalau nggak salah. Sekarang size-nya udah berapa itu, udah di atas 10 itu. Untuk si Asiatica mentalnya jadi nggak terlalu galak tuh jadi sering kalau dikasih kaca tangan nguncup teman-teman. Kenapa? Karena yaitu kelemahan dari tank yang besar, otomatis mental Cana akan turun karena ya daerah teritori dia semakin luas, jadi ya mentalnya pasti butuh adaptasi lah. Pokoknya intinya dia butuh adaptasi untuk menguasai wilayah ini, makanya mentalnya nggak segala yang udah lama di tank besar gitu. Tapi bisa galak nggak? Bisa teman-teman ya, tapi ya itu butuh adaptasinya pasti lebih lama. Kecuali teman-teman hanya untuk menaikkan mental ya di tank 40 30 untuk Asiatica seperti ukuran seperti ini ya cukup teman-teman ya. Ini ukuran mungkin sekitar 13 ya, ini 13 cm ini karena panjang ya Asiatica nih tuh. Dulu kan dia sempat udah flaring mangap-mangap ya, karena ya tanknya pindah. Kenapa aku pindah? Biar dia cepet besar, karena ini termasuk Cana yang sedikit lama pertumbuhannya. Nih ini dulu di tank yang untuk ini ukuran 50 30 30 ya teman-teman ya. Tuh minimal ya akuarium ukuran 50 30 30 untuk Asiatica, untuk Stewarti minimal bagusnya sih 40 30 ya. Untuk Auranti juga gitu, Auranti 13 cm ya bagusnya 50 30 30 aja teman-teman ya. Jadi nggak sering-sering beli ganti-ganti tank ya. Dia bisa kita progres sampai size 17 biar ruang geraknya kalau semakin panjang dia cananya nggak jadi mager teman-teman ya. Karena cana yang tanknya ukurannya terlalu sempit panjangnya jadi sering cuma tiduran kayak gini teman. Nih contohnya nih ada Asiatica lagi nih, ini mentalnya turun nih karena nggak tahu aku juga. Semenjak dia di tank ini jadi makin lama makin turun ya. Biarkan saja kalau udah kayak gini, biar dia adaptasi, nanti lama-lama bakal aktif kok. Yang penting tanknya lebar. Ini di tank 30 25 25. Akhirnya aku pendekin biar mentalnya cepet naik gitu caranya teman-teman ya. Ini dulu di soliter cupang, lebar cuma 15 kalau nggak salah, panjang 15. Dia di size seperti ini, padahal ini size nya itu masih waktu itu baru 8 cm mungkin ya. Jadi dia aktivitasnya jadi hanya berenang ngambil air, ngambil udara, berenang ngambil udara karena tanknya kurang panjang, jadi pergerakannya jadi kurang leluasa. Jadi ya ini teman-teman tuh, jadi ke bawah terus, dia kegiatannya cuma berenang ngambil air ya jadinya mager. Terus bahayanya jadi bengkok teman-teman, apalagi airnya terlalu tinggi gitu. Jadi kalau tanknya terlalu kecil sebisa mungkin airnya jangan tinggi-tinggi ya, risiko bengkoknya ada ya. Kayak di cana-cana aku itu ada yang bengkok kayak tadi si Pulcra tuh. Nah itu harus di treatment tuh, semoga sih sembuh ya gitu, karena kebiasaan ngambil udaranya terlalu tinggi habis itu turun lagi. Ini kalau udah kayak gini ya biarkan aja teman-teman. Paling interaksi ya kayak gini, pakai tangan biar dia sedikit respon. Ini sebenarnya agak respon, dia udah mulai respon nih tuh udah mulai flaring tuh, flaring kan tuh, flaring cuma nggak aktif berenang. Ini gondrong loh padahal ini tuh siripnya gondrong ini tuh, jadi nggak aktif berenang kan jadi jelek. Untuk si Andrao ini tanknya 40 25 25. Untuk di size cana ukuran 12 cm
atau 15 cm masih bisa lah teman-teman ya, untuk di tank ukuran seperti ini ya, 15 cm ya. Tapi bagusnya sih lebih lebar lagi teman-teman ya, jadi 40 30 30 aja teman-teman. Untuk 25 masih boleh lah, cuman ya airnya jangan tinggi-tinggi. Nah, kalau saya 15 cm kan udah segini teman-teman, tuh pergerakannya sisanya dikit teman-teman. Untuk moving kanan kiri itu jadi dikit. Itu cara itu nanti jadi sering ada di bawah teman-teman ya, sering mager lah intinya, jadi gitu. Sering kayak gitulah jadinya. Mager seperti itu kalau tanknya terlalu panjangnya terlalu kecil ya itu. Ini udah flaring udah bagus nih. Kalau yang pengen kemarin bang update Andrau nih Andrauku nih. Coba ya aku flaringin dulu pakai kaca. Udah flaring tangan sebenarnya tuh udah, sebenarnya udah flaring tangan tapi belum terlalu galak, belum ngunci ya. Dia jeleknya flaringnya ngedok malahan teman-teman. Banyak orang yang suka ngedok kan, kalau aku kurang suka karena jadi nggak bisa interaksi ke kanan dan ke kiri ya. Kalau untuk kontes katanya harus ngikut tangan flaringnya, kayak gini. Makanya harus dilatih pelan-pelan flaring tapi sambil bisa ngikut tangan gitu, bukan ngejar makan ya, nguncup ya. Kalau ngejar makan ya nggak flaring ya. Tuh dia kalau flaring kayak gini nih, sampai nungging dia. Harus diganti tangan kayak gini aja tuh sampai nungging dia. Kebiasaan ikan beda-beda ya, ini sampai nungging tuh warnanya bagus, cuma ini masih muda ini. Nah ini seperti itu ya teman-teman ya, jadi pergerakannya jadi leluasa, ikan jadi lebih aktif, jadi nggak bengkok juga teman-teman ya. Pertumbuhannya pokoknya jadi bagus lah. Oke, mungkin nah ini sebenarnya tadi cuma capek teman-teman. Kalau si Aurantico tadi diem di bawah itu paling sebentar aja, mungkin sekitar semenit 2 menit, habis itu dia berenang lagi. Apalagi kalau didatengin gini ya langsung aktif lagi. Tadi capek karena dimangap-mangapin, jadi jangan terlalu lama. Kalau si pulkraku tuh masih lama tuh ya, belum aktif tuh harus digoda. Wajar karena kebiasaan hidupnya itu kebiasaan hidupnya tuh dulu di tank kecil ya, diem jadinya jarang berenang. Itulah kelemahannya kalau tank kita terlalu kecil, memang jadi galak dia. Kalau flaring gigit kaca dia, bahaya sih sebenarnya gigit kaca itu. Kalau nabrak gitu takutnya mati teman-teman ya, nabrak kaca terlalu kuat ya. Nah jadi nggak aktif. Ini tank udah mulai lebar, jadi dia udah mulai terprogres ya, ada perubahan jadi lebih aktif tuh Aurantico. Ini masih muda juga teman-teman ya, warna masih perlu diprogres ya, belum cerah kali ya, karena aku baru ganti lampu ya, baru ganti lampu baru sebulan mungkin ya kira-kira ya, jadi ya pengaruh sekali lampu. Nah ini juga baru sering-sering ku kasih cacing ya, semoga sih ada perubahan ya. Kalau normal lagi kayaknya sih enggak ya, yang keriting itu ngerisnya tuh ke kiri dan ke kanan. Teman-teman patut curiga ya kalau cana kerisnya ke kiri ke kanan, biasanya karena kepanasan ya, bukan cacat dari bawaan lahir. Banyak yang seperti itu ya, ngerisnya kalau ke kiri ke kanan. Itu sering terjadi pada cana-cana yang peliharanya di suhu dingin, jadi kalau kepanasan jadi bengkok. Oke, mungkin itu aja konten kali ini, semoga bermanfaat. Udah terlalu panjang ini aku bahas tentang tank karena sering banyak yang nanya, bang tanknya ukuran berapa, ya saranku yang seperti itu. Boleh diikuti boleh tidak, tergantung selera teman-teman sih. Banyak opsi sih untuk pelihara cana, semuanya nggak pakem, semuanya bisa terpakai. Pokoknya sesuaikan dengan kebutuhan cana teman-teman, karakter cana teman-teman, karena setiap ikan walaupun satu jenis, sama-sama stewarti, sama-sama pulkra, sama-sama maru, kadang beda-beda teman-teman ya penerapannya ya. Oke, bye bye.